Sepekan diberlakukannya penyeragaman harga minyak goreng oleh pemerintah rupanya masih belum terrealisasi. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Minyak goreng di pasar ini dijual pedagang masih di kisaran Rp18.000 per liter. Menurut pedagang, mereka tidak menurunkan harga minyak goreng karena harga modalnya masih tinggi. Mereka belanja minyak goreng stok baru dari agen dengan modal masih di kisaran Rp16.000 per liter. Ya kalau terdampak sekarang kita udah terdampak kan. Cuman ya kita bagaimana, modal masih modal lama semua kita. Jadi kan ya konsumen tahunya dari mana, dari Alfa, Indo, kata dia udah 28 gitu kan. Nah sedangkan kita dari agen ya masih tetap modal biasa. Kita bukan nggak mau jual. Tak hanya pedagang, agen juga belum menurunkan harga. Sebab minyak goreng yang dijual kepada pedagang pasar merupakan stok laba yang dibeli dengan modal tinggi. Kalau di sini nggak ada ya, pemerintah nganjurin. Kita punya stok masih banyak. Harganya berapa Pak sekarang? 18.000. Untuk yang 900. Kalau yang 1 liter Pak? Yang 1 liter nggak ada. Belum ada ya. Barangnya cuma ini yang ada. Pemerintah pusat telah membuat aturan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Aturan yang mulai berlaku 19 Januari 2022 lalu merupakan upaya mengatasi kenaikan harga minyak goreng di tanah air. Aturan itu rupanya belum terrealisasi sebab para pedagang tidak mau menanggung kerugian. Asad Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petani kelapa sawit di Tulang Bawang sedang gembira sebab harga sawit sejak akhir tahun 2021 lalu naik drastis. Selasa siang, harga sawit dari petani yang dibeli pelapak atau agen di kisaran Rp3.040 per kilogram. Harga tersebut naik drastis dibandingkan pada pertengahan tahun lalu yang masih di kisaran Rp1.500 per kilogram. Menurut petani, harga sawit sekarang menjadi yang tertinggi. Pada masa panen sebelumnya, harga sawit paling mahal hanya di kisaran Rp2.000 per kilogram. Petani menduga naiknya harga sawit dampak dari berkurangnya populasi perkebunan sawit yang banyak beralih ke tanaman lain seperti karet dan singkong. Semoga aja bisa kayak gini, terus bisa harapannya ke depannya biar lebih baik lagi penghasilan petani. Itu ya. Memang banyak sawitnya, punya sampean? Ya, cuman sedikit lah, cuman setengah. Kalau dulu berapa sih terakhir kemarin sebelumnya ini, sebelum mahal-mahal? Kalau dulu tuh 1.000, waktu belum naik itu 1.500. Sekarang sudah naik karena sudah agak langka. Kenaikan harga sawit ini menjadi salah satu penyebab naiknya harga minyak goreng. Sawit merupakan bahan utama untuk produksi minyak goreng. Saat ini, meski pemerintah telah menyeragamkan harga minyak goreng Rp14.000 per liter, rupanya tidak berdampak pada turunnya harga sawit. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Beragam ekspresi terlihat pada puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar Agung Tulang Bawang saat mengikuti vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Ada yang takut sampai menutup mata hingga menangis. Para orang tua, guru, dan aparat keamanan bekerja sama menenangkan mereka yang akan disuntik vaksin pertama. Vaksinasi anak ini merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan, Koramil 42604 Banjar Agung, dan Polsek Banjar Agung. Petugas menyediakan 100 dosis vaksin Sinovac untuk anak-anak sekolah dasar. Anak-anak belum vaksin SD sini sama SD sebelah kita vaksin. Jadi semuanya diharuskan untuk vaksin pertama, Sinovac. Berapa dosis hari ini? Hari ini sekitar 50-an, 2 SD. Berapa siswa? Di sini 20, di sana 30, 50-an. Harapannya apa Pak tentang Harapannya semuanya warga yang belum vaksin harus vaksin, 6 tahun sampai 11. Tim vaksinasi masih mendata anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yang belum divaksin. Pemkab Tulang Bawang menargetkan vaksinasi anak selesai pada 2 bulan mendatang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Pasien demam berdarah denggi atau DBD di Tulang Bawang meningkat dalam 2 pekan terakhir selama awal 2022. Data Dinas Kesehatan Tulang Bawang hingga Selasa siang, total sudah ada 34 kasus dan penderitanya tersebar di sejumlah kecamatan. 2 pasien DBD diantaranya yang berasal dari Kecamatan Menggala meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Menggala Tulang Bawang. Sementara pasien paling banyak berasal dari Kecamatan Penawar Tama. Dinas Kesehatan Tulang Bawang mengklaim sudah berupaya maksimal mencegah penyebaran DBD, seperti fogging atau pengasapan di daerah paling rawan penyebaran, hingga sosialisasi ke masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungannya. Dan ini yang sudah kita lakukan rakor hari ini untuk penanganan DBD ini di seluruh kecamatan dan kampung. Kita terus menggalakkan PSN untuk pemberantasan sarang nyamuk. Karena ini yang paling penting, bagaimana masyarakat ini bergotong royong untuk membersihkan rumah mereka, kemudian bak mandi mereka dari jentik-jentik nyamuk ini. Tingginya kasus demam berdarah di Tulang Bawang salah satunya karena tibanya musim hujan. Ditambah banyak daerah di Tulang Bawang yang berupa rawa, pertambakan atau perairan yang menyebabkan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD mudah berkembang biak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.